Dua aksesoris ini wajib punya ketika lu baru saja membeli MacBook baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bang Ade ID. Bagaimana kabar kalian yang lagi nonton video gue kali ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Pada kesempatan kali ini gue bakalan share ke teman-teman tentang pengalaman setelah membeli MacBook baru itu harus membeli barang apa lagi. Mungkin jika teman-teman sudah pernah menonton di channel lain yang merekomendasikan beberapa aksesoris, ada yang 3, 5, 7 atau bahkan sampai 8. Di sini gue hanya memberikan rekomendasi 2 aksesoris wajib. Jika nanti masih dirasa kurang dan budgetnya masih ada, silahkan. Kalau mau beli lagi nggak apa-apa. Perlu diketahui ya, gue sampai sekarang belum ada kerjasama dengan brand manapun. Jadi kalau gue memberikan rekomendasi atau review suatu produk itu memang berdasarkan pengalaman pribadi. Sehingga gue memberikan ulasan secara apa adanya tanpa ada rasa tidak enak karena gue beli dengan uang pribadi dan teman-teman semua bisa nonton secara gratis di channel ini. Sebagai contoh, ketika lu memutuskan akan membeli MacBook baru dengan harga 12 juta, maka saran dari gue, lu harus mempunyai budget lebih minimal 500.000. Kenapa Bang? Kok kita harus mempunyai budget lebih minimal 500.000? Karena pada saat lu membeli MacBook itu nggak akan dapet tas dari bawaan Apple. Tapi semisal nanti MacBook Air M4 ketika sudah rilis pada paket pembeliannya sudah include tas, bakalan gokil sih. Oke, kemarin gue beli tas buat MacBook dari brand Ugreen dengan harga 150 ribuan. Dan selalu gue masukin ke tas setelah gue memakai laptopnya. Entah itu buat bikin skrip atau ngedit video. Jadi tidak pernah ada kondisi MacBook gue itu nggak masuk ke dalam tas. Kecuali setelah dipakai buat ngerender video, pasti gue biarin sebentar karena laptopnya sedikit panas. Mengapa demikian? Menurut pandangan gue pribadi, jika kita membeli suatu barang dengan uang kita sendiri, itu akan menimbulkan rasa eman atau sayang sekali ke barang tersebut. Jadi, dengan gue membelikan tas adalah salah satu bukti bahwa gue akan menjaga MacBook yang gue punya terhindar dari benturan, debu, atau bahkan ketumpahan air sekaligus. MacBook adalah laptop yang paling pelit buat ngasih port agar laptopnya tetap slim atau tipis. Dengan begitu, maka akan memberikan peluang untuk brand lain agar bisa jualan barang dagangannya. Teman-teman yang lagi nonton pasti tahu kalau MacBook Air M1 hanya mempunyai 3 buah port yang terdiri dari 2 buah port Thunderbolt dan 1 port jack audio 3,5 mm. Bang, kalau kita mau pakai monitor eksternal, dicolokinnya kemana? Kan nggak ada port HDMI. Karena bawaannya nggak ada port HDMI, maka dari itu kita harus dipaksa buat beli USB hub Type-C untuk memperbanyak jumlah portnya. Akhirnya, setelah menonton review beberapa channel di YouTube dan saran dari grup Facebook, gue memutuskan buat beli USB hub Type-C dari PX tipe UCH 160 dengan harga 300 ribuan. Untuk spesifikasi yang didapat yaitu 1 port HDMI, 1 port USB 2.0, 2 port USB 3.0, 1 port micro SD, dan 1 slot SD card. Kalau panjang kabelnya sendiri hanya 10 cm, jadi sangat terbatas banget. Namun berdasarkan pengalaman menggunakan USB hub Type-C ini selama 1 tahun belum ada kendala sama sekali. Kecuali jika kita gunakan dalam waktu yang cukup lama dan terhubung dengan layar monitor, maka bodinya akan terasa hangat. Karena terbuat dari bahan aluminium, jadi ya gue nggak mempermasalahkan hal tersebut. Itu sangat wajar terjadi. Kalau ini opsional ya,
Semisal lu mau pakai anti gores pada layar MacBook, silahkan. Mau pakai case juga monggo. Atau bahkan mau pakai keyboard protector juga nggak apa-apa. Tapi menurut pandangan gue pribadi dan berdasarkan melihat beberapa hasil riset yang gue dapet, bahwa perlu diketahui layar MacBook itu bukan touchscreen. Ditambah jika memasang anti gores yang bening akan memantulkan cahaya berlebih. Tetapi kalau memasang anti gores yang warna gelap akan mengurangi tingkat akurasi pada layarnya. Lanjut ke pemasangan case pada MacBook Air akan menghambat panas yang keluar. Sebab MacBook Air M1 tidak mempunyai kipas atau fanless. Yang terakhir, pemasangan keyboard protector juga dapat menyebabkan overheat atau panas yang berlebih. Dan feel ketika mengetik pada keyboard MacBook itu ternyata sangat nikmat, terkesan mewah dan elegan. Sehingga jika lu pasangin keyboard protector, maka feel mengetiknya pasti akan berbeda. Tapi itu tadi hanya asumsi gue pribadi ya, yang memilih pakai MacBook polosan tanpa dipasangin apa-apa. Semua balik lagi kepada prinsip masing-masing, karena di sini sifatnya hanya sharing pengalaman. Jadi gimana? Apakah setelah menonton video gue, lu sudah ada pandangan mau beli MacBook apa? Atau justru malah nggak jadi beli MacBook? Mungkin dari gue cukup. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa memberikan banyak manfaat ke orang lain juga. Dan jangan lupa like jika lu menyukai video gue dan subscribe biar gue makin semangat bikin video seperti ini lagi. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.